Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi minggu seterusnya kita continue dengan topik yang kedua dalam subjek teknologi maklumat dalam pendidikan, iaitu berkaitan dengan input and output devices lah. Okay. Jadi objektif pembelajaran ataupun learning outcomes untuk topik ini adalah yang pertamanya, di akhir topik ini pelajar dapat menentukan jenis-jenis peranti antara peranti input dan juga peranti output. Okay. Dan seterusnya pelajar juga dapat menentukan jenis-jenis papan kekunci, pointing device dan juga stylus lah. Okay. Dan yang ketiga, pelajar dapat membezakan antara touch screen dan juga multi-touch screen. Dan objektif yang keempat, pelajar dapat menyatakan definisi dan jenis-jenis scanner dan juga readers. Dan yang kelima, pelajar dapat menentukan apa yang kita panggil sebagai peranti audio dan juga peranti video. Yang keenam, pelajar dapat menentukan mengenai peranti untuk kita capturing device image. Okey, yang ketujuh, pelajar dapat menentukan jenis-jenis printer. Okey. Yang ke-8, pelajar dapat menentukan dan membezakan antara beberapa jenis display device. Dan yang ke-9, pelajar dapat menentukan perbezaan terminal. Kita ada dumb terminal, intelligent terminal dan juga smart terminal lah. Yang ke-10, pelajar dapat menyatakan definisi mengenai interaktif whiteboard. Dan yang terakhir, pelajar dapat mengenal pasti others input and output devices. Okey, dalam topik ini secara langsungnya ianya berkaitan dengan devices lah, iaitu sama ada input ataupun output devices, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya peranti input dan juga peranti output. Jadi sebelum kita sambung kelas kita, saya nak tunjukkan satu video lah yang berkaitan dengan kita punya pembelajaran, tapi overview lah apa yang kita panggil sebagai device. Panadol can help relieve symptoms of pain and fever post-COVID-19 vaccination. Take care. Many people treat their money like a golden egg. Like it's just something they want to exchange for what they want. Alat canggih yang wajib kamu punya di dapur. Number 1. Corn cob stripper. Alat ini sangat membantu kamu yang merasa kesulitan ketika merontokkan biji jagung dari batangnya. Hanya dengan mendorong dan memutar jagung ke dalam alat ini, tumpukan biji jagung langsung rontok. Number 2. Spice pen. Dengan bantuan alat ini, kamu bisa menuangkan kreativitasmu dalam hal menggambar atau menulis apapun kepada makanan. Dengan bahan dasar tinta seperti gula, vanila, coklat, kayu manis, dan lainnya, apapun bisa kamu tulis dan kamu gambar. Number 3. Portable kitchen hood. Kompor portable minimalis yang satu ini juga termasuk barang yang wajib kamu miliki di dapur. Apalagi untuk anak kosan yang ingin belajar memasak, tapi tidak diperbolehkan sama ibu kos untuk bawa kompor. Perlu coba nih kompor portable yang satu ini.
Number 4. 3-in-1 request station. Dengan alat canggih yang satu ini, kamu bisa melakukan 3 hal dalam satu tempat untuk menyiapkan sarapan seperti membuat scrambled egg, sosis bakar, roti bakar, dan bahkan membuat kopi pun bisa. Number 5. Pasta maker. Alat yang satu ini juga tidak mau kalah dalam menunjukkan kecanggihannya. Alat yang didesain khusus untuk memudahkan perempuan dalam mengaduk adonan dan mencetaknya, sehingga perempuan jadi punya banyak waktu bersama keluarga tanpa harus terus-menerus berkutat di dapur. Number 6. Vertical egg cooker. Sungguh unik alat yang satu ini. Alat ini mampu memasak telur dalam bentuk yang berbeda. Akan memudahkan wanita dalam membuat omelet untuk sarapan pagi. Jadi kamu tidak perlu khawatir telat ke kantor hanya untuk menyiapkan sarapan untuk keluargamu. Number 7. French fry cutter. Okey, tujuan saya tunjuk video ini adalah untuk menggambarkan apa yang kita panggil sebagai devices lah. Di mana kalau dalam bidang catering, masakan, kebanyakan kita semua makan kan. Jadi setiap manusia ni dia perlukan devices ataupun peranti ataupun peralatan yang canggih untuk membantu memudahkan urusan harian lah. Jadi sama juga dalam kategori devices bagi komputer di mana kita menggunakan pelbagai jenis devices sama ada input ataupun output untuk memudahkan kerja kita lah. Contohnya kalau kita biasa menggunakan touchpad dekat kita punya laptop, kadang-kadang ada manusia yang kurang selesa menggunakan touchpad tapi dia lebih prefer kepada wireless mouse. Yang penting ada mouse lah, dia akan selesa. Jadi dia depend pada individu lah mana yang mereka selesa. Okay, jadi seterusnya kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan devices. Okay, devices adalah berkaitan dengan mesin ataupun alat yang kita gunakan untuk memudahkan tugas tertentu. Dan devices juga adalah peranti yang kita gunakan untuk kita memasukkan ataupun mengeluarkan sesuatu hasil lah. Contohnya kalau kita guna monitor. Monitor itu adalah output devices untuk kita keluarkan paparan yang kita lakukan arahan pada komputer kita. Contoh seterusnya adalah keyboard. Keyboard di bawah kategori input device kerana kita akan masukkan arahan ataupun simbol ataupun alfabet untuk kita menaip ataupun membuat apa-apa tugasan. Manakala printer adalah di bawah kategori output device dan sebagainya lah. Okey, ada dua jenis lah devices iaitu input dan juga output. My job is to make college easier because students have a lot on their own. Well, hello there. Today we're going to be talking about input and output devices. Input devices help you put information into your computer, like a keyboard or a mouse. No, not this mouse. This mouse. An output device sends the information from your computer to you, like monitors. Monitors output pictures and videos to your eyes so you can see. Some devices can be used as both input and output tools. The touchscreen on your phone, for example, can output text, photos, and videos, but by touching the keyboard on the screen, you input text and data into your phone. So,
An input device can be a computer mouse, a keyboard, a microphone, or a game controller. An output device can be a monitor, a TV, speakers, headphones, and a printer. Some devices can be used as input and output like DVDs, flash drives, and touch screens. Thank you for watching this video, and I will see you next time. Goodbye. Okey, tadi korang tengok secara overview lah, overall apa yang dikatakan dengan input, apa yang dikatakan dengan output device. Okey,